A, B, C, D. Pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rata-rata manusia diperhadapkan dengan berbagai pilihan, bahkan 35.000 pilihan di tiap harinya. Wow. Ya mungkin selama ini kita lihat di ujian hanya ada pilihan A, B, C, D, E. Bahkan ternyata di kenyataannya kita diperhadapkan dengan beragam pilihan yang ada. Ya, kalau kita lihat contohnya mulai dari pagi saja nih, kita sudah diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang ada. Bisa aja kita bangun pagi langsung beranjak untuk mandi. Tapi bisa juga nih kita bangun pagi dan memilih untuk mengambil HP dan mengecek trending topik pada hari ini. Dan ya, dalam menentukan keputusan dari beragam pilihan ada tentu tidak mudah. Apalagi di era saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang biasanya cepat, ingin instan, dan bahkan dengan tren-tren yang bermunculan, itu tentu menjadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi juga dalam kita menentukan keputusan dari berbagai pilihan yang ada. Tentu kalau kita berkaca dari hal-hal yang saat ini lah, misalnya terkait tadi kondisi dimana pagi-pagi udah bangun lalu langsung cek HP melihat trending topik pada hari ini. Tentu dari kita udah tidak asing lagi dengan istilah trending ataupun viral dan segala macam. Lalu kenapa tren ini ada dan kenapa orang-orang banyak yang tertarik untuk mengikuti tren-tren yang ada? Apa untungnya dan kenapa tren ini bisa muncul? Ya, selamat datang, saya Vera. Selamat datang dalam pembahasan kali ini dengan judul yang saya berikan, yaitu berkelana menemui pilihan. Kenapa berkelana? Ya, saya akan mencoba mengajak teman-teman semua untuk melihat beberapa kondisi hingga nantinya kita menemui pilihan di mana tadi sempat kita bahas di awal terkait banyak ataupun beragam pilihan yang kita temui bahkan di tiap harinya. Oke, yang pertama saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kondisi ya mungkin dari teman-teman ada yang pernah merasakan atau tidak. Tapi yang pertama, ada orang-orang yang coba kita tarik terkait dengan trending tadi ya. Terkait dengan trending, ada orang-orang yang sangat up to date, sangat senang dengan tren-tren yang ada, bahkan sampai mengecek kembali ataupun mengulik kembali terkait dengan tren tersebut, kenapa tren itu bisa ada, atau bahkan kenapa orang-orang ikut meramaikan tren tersebut. Dan bahkan tipikal orang ini dia sangat senang jika bertemu di sekelompok orang dan membahas terkait hal tersebut ya, karena orang-orang juga paham, orang-orang juga tahu terkait dengan bahasan yang sedang sering gitu dibicarakan di kalangan masyarakat. Atau tipikal yang kedua ini dia tahu dengan tren-tren yang ada, bukan cuma terkait dengan tren-tren yang ada di media sosial, tapi bisa aja tren musik, tren busana, tren otomotif, ataupun berita-berita politik dan sebagaimana yang lainnya. Tapi dia bukan hanya cuma tahu, dia bahkan terpengaruh, bahkan tertarik untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan tren tersebut. Ya contohnya lah, kita ambil contoh e-commerce sekarang yang saat ini punya nih banyak berbagai macam strategi bisnis untuk bisa gimana caranya bisa menggait calon customer, calon konsumen supaya ya rajin-rajin check out, melakukan transaksi, melakukan pembayaran, melakukan belanja untuk mendapatkan profit tentunya. Dan banyak sekarang e-commerce yang membuat promosi lah dengan berbagai macam cara, dengan mengikuti tren-tren yang ada, dan ya banyak orang yang terinfluence, terpengaruh dengan tren-tren tersebut. Akhirnya orang-orang membeli, bahkan ada yang impulsif, tidak panjang pikir langsung check out,
dan tidak menyesuaikan sebenarnya dia ini butuh apa enggak dengan produk tersebut. Ya, itu tipikal contoh orang yang kedua, yaitu dia tahu bahkan impulsif dengan tren tersebut. Atau justru yang ketiga ini justru kebalikan dari dua tipikal yang tadi, dimana dia tahu sebenarnya tren-tren itu ada banyak diperbincangkan orang-orang, cuman dia tidak begitu aware, tidak begitu peduli dengan yaudah biarin tren ada apa, dan gak tertarik dengan tren-tren yang sedang hangat diperbincangkan orang-orang. Bahkan ada beberapa kondisi tidak tahu dengan tren-tren yang sedang ramai diperbincangkan orang-orang. Nah, dari ketiga tadi, apakah dari kalian pernah merasakan kondisi dari salah satu tiga kondisi tadi, atau justru ketiga-tiganya pernah kalian rasakan di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ya saya juga pernah mengalami ketiga kondisi yang sama tersebut. Lantas dengan adanya tren ini, sebenarnya dari ketiga tadi ini sebenarnya hanya salah satu bentuk ilustrasi saja dari tiga kondisi. Namun kalau kita lihat sebenarnya tren ini kenapa bisa ada dan kenapa orang-orang bisa terpengaruh akan pilihan-pilihannya lewat tren-tren yang ada. Oke, kalau kita coba tarik kembali, tren-tren ini tuh muncul dari beragam faktor. Bisa dari perubahan teknologi atau pergeseran preferensi kebutuhan orang-orang, ataupun dari situasi yang ada. Dan tren-tren ini biasanya hadir dan ada itu di kelompok masyarakat yang memiliki preferensi yang sama pada saat itu. Dan ya sebagaimana mestinya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial juga tentu kita akan berinteraksi dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi gak heran kalau semisal ada tren di salah satu kelompok masyarakat itu bisa menyebar ke orang-orang yang lainnya, karena ya naluri alamiah dari manusia sendiri ya, dimana kita cenderung untuk memiliki naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk bersosial, yang artinya ya tanpa kita sadari pun kita biasanya menyesuaikan diri untuk mampu diterima di dalam lingkup sosial. Jadi gak heran kalau semisal ada beberapa orang yang saking inginnya untuk berinteraksi dengan sesamanya, dia rela untuk selalu update gitu dengan informasi-informasi yang ada. Cuman balik lagi, apakah kita harus serta-merta selalu mengikuti tren yang ada? Atau justru bahkan tren ini yang menyetir kita untuk melakukan hal-hal yang bukan sesuai lagi dengan prinsip kita. Nah, untuk tren ini sebenarnya seperti pilihan-pilihan yang ada di sekitar kita, tren ini juga memiliki plus minusnya sendiri. Plusnya, tren ini tuh banyak banget memberikan manfaat bagi orang-orang. Contohnya, apalagi di dunia bisnis dan segala macam, banyak perusahaan-perusahaan ataupun banyak usaha-usaha yang justru memanfaatkan peluang dari tren ini untuk bisa memasarkan produk-produknya dengan lebih cepat, dengan lebih sesuai, atau bahasa seringnya tuh relate gitu dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Bahkan sekarang sistem marketing dan segala macam di media sosial itu banyak yang mengikuti tren-tren yang hadir, yang banyak bermunculan di kalangan masyarakat. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebuah tren ini, walaupun memang ada banyak yang pro dan kontra dengan adanya tren ini. Ada yang merasa seperti contohnya tipikal orang ketiga tadi, yang gak perlu amat-amat dengan tren yang ada karena dirasa tidak sesuai dengan preferensi mereka. Namun balik lagi, sebenarnya tren ini jika kita lihat dari sisi yang lain, sebenarnya dia memiliki benefit yang bisa kita manfaatkan. Contohnya lagi, tipikal orang yang ketiga tadi, kalau saya boleh sharing, kerap kali saya pernah tak acuh gitu, maksudnya tidak peduli dengan berita-berita yang ada karena tidak begitu suka dengan hal yang berbau politik dan
seperti menguras tenaga gitu dalam memikirkan hal-hal politik yang cukup riweh, ruwet dan segala macam. Namun balik lagi, jika kita lihat di kondisi yang saat ini, kalau kita nggak melek dengan kondisi sekitar kita dengan hal-hal yang tren saat ini, itu justru memiliki impact yang memang belum bisa langsung dirasakan, namun dalam jangka waktu panjang itu dapat bisa mempengaruhi diri kita maupun keputusan-keputusan yang akan nantinya kita tetapkan di kemudian harinya. Jadi untuk tren ini sebenarnya bergantung lagi di mana cara kita memposisikan diri kita. Apakah kita mau disetir oleh tren-tren yang ada, atau justru mau melihat beragam sisi dari tren yang ada, melihat peluangnya dan memaksimalkannya, dan membuang ataupun menggeser hal-hal yang kita rasa itu tidak berimpact baik terhadap diri kita ataupun pilihan yang akan kita tentukan. Jadi untuk terkait berkelana menemui pilihan ini, sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk dari antara 3 kondisi tadi itu tidak ada yang benar ataupun tidak ada yang salah. Itu bergantung lagi dengan pilihan teman-teman, memposisikan kapan saatnya untuk up to date dan segala macam, kapan saatnya kita bisa untuk tidak begitu tersetir oleh tren-tren ada. Jadi di sini harapannya kita semua dapat belajar untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan-pilihan yang ada, karena balik lagi ternyata dalam kehidupan nyata beragam pilihan yang kita hadapi sebagaimana mestinya. Sekian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton semuanya. Terima kasih.